Aku mau pulang aja lah ke orang tua. Aku mau pulang aja lah ke orang tua. Tapi begitu pulang ke rumah orang tua, wih, kangennya luar biasa. Kangennya luar biasa. Adanya bisikan untuk melukai, memukul, atau membunuh pasangan, Suami ada di rumah, kerasukan. Tapi begitu suami keluar atau lagi bekerja, istri sehat. Saat bersama pasangan, tiba-tiba, nafasku sesak, Teman-teman yang dirahmati Allah, di sini kita akan masuk. Kalau memang demikian halnya, ada campur tangan iblis, ada campur tangan sihir, ada campur tangan jin yang berusaha merusak tangga manusia, menghancurkan ikatan pernikahan yang sudah lama dibina, yang baru saja mereka menikah, tiba-tiba mereka berpisah. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, hilangnya rasa cinta, hilangnya rasa kasih sayang, perhatian kepada suami atau istri tanpa sebab. Masya Allah. Tanpa sebab hilang kasih sayang itu. Tanpa sebab hilang rasa cinta itu. Tanpa sebab hilang rasa perhatian itu. Jadi ini terjadi tanpa sebab. Makanya tadi yang jadi catatan kita, kalau ada sebabnya itu wajar dan itu manusiawi. Suami pergi pagi, pulangnya malam. Malam itu sekitar pukul 8 lah kita katakan. Ternyata dia seharusnya pukul 8 sampai di rumah, tapi dia pukul 8 pulangnya sampai di rumah jam 1 dan itu mabuk-mabukan. Hancur rumah tangga, wajar karena memang sebab. Tapi ini tidak ada sebab itu. Tiba-tiba benci suami, benci istri, hilang kasih sayang, hilang perhatian. Tidak ada masalah yang begitu besar, muncul masalah itu semakin besar dan dibesar-besarkan. Yang seharusnya suami memandang istri penuh kasih sayang, ini penuh dengan kebencian. Tapi di dalam hatinya, aku kok benci ya? Masya Allah. Aku sebenarnya ingin kali memberikan perhatian kepada suami, kata si istri. Tapi kok bawaannya marah aja. Hilang kasih sayang itu gitu. Dingin aja, nggak ada apa-apanya. Adanya rasa benci, ingin bercerai atau berpisah, atau ingin hidup berjauhan. Masya Allah. Itu tadi ya, benci. Tapi di sini yang lebih parah malah dia ingin bercerai. Dah kalau begitu kita cerai aja. Udahlah kalau kayak gitu kita pisah aja. Aku sebenarnya pingin pisah dari kamu. Tapi sebenarnya ini tanpa sebab. Aku ingin jauh aja, udah aku mau pulang aja lah ke orang tuaku. Tapi begitu pulang ke rumah orang tua, wih, kangennya luar biasa. Rindunya nggak kepalang tanggung lah. Tapi nanti begitu bersama, gaduh lagi gitu. Benci lagi gitu. Dan ini terjadi tanpa sebab, dan memang bukan karena ada kesalahan yang dilakukan oleh suami atau kesalahan yang dilakukan oleh istri. Ini nggak ada kesalahan-kesalahan yang fatal, dan ini muncul sendiri aja nih, ingin berjauhan, ingin berpisah, ingin bercerai. Emosi bergejolak ketika marahnya bukan makin redam, marahnya bukan makin berhenti, marahnya makin marah. Ketika emosi malah bawaannya mau mukul aja bawaannya. Kenapa? Udah nggak terkendali emosi ini. Emosi kalau mungkin hanya sekedar di mulut, nada mulai makin tinggi, kata-kata mulai makin kotor, kasar, keji, penuh cacian, penuh hinaan. Tatapan semakin tajam, penuh kebencian. Tapi ternyata bukan hanya sebatas itu. Emosi yang tidak terkendali ini bisa menyebabkan anggota tubuh juga ikut bergerak, melakukan kekerasan, pemukulan, dan lain sebagainya.
Dan ini di luar kendalinya. Dan seperti ada yang mengendalikan. Nah, itu dia. Di luar dari kendali, di luar dari kebiasaan, tapi seperti ada yang mengendalikan. Bosan, jenuh bersama pasangan. Jadi nggak ada sebab kok bosan ya. Biasanya mau selalu berbagi cerita, mau berbagi pengalaman, ada masalah sering cerita biar bisa dapat solusi. Ketika sedih mau bercerita biar bisa berbagi kesedihan dan kesedihan bisa berkurang. Ketika senang juga mau bercerita agar rasa senang itu bisa dialami bersama, biar kesedihan itu dibuang jauh-jauh, kesengsaraan juga harus dihancurkan, buang jauh-jauh. Tapi ternyata tiba-tiba bawanya jenuh aja. Jenuh, bosan. Sering galau dan gelisah. Gelisah. Biasanya kalau sudah suami dengan istri itu bawanya tenang. Ini malah nggak tenang gitu. Ini malah gelisah aja. Bawanya galau aja. Sering ribut dalam rumah tangga. Itu tadi ya, dalam hal-hal kecil itu bisa menjadi besar. Bahkan ketika tidak ada masalah itu malah buat-buat masalah. Sensitif, mudah tersinggung, marah-marah, dan sedih. Jadi sensitif. Suami berkata seperti ini, apa yang dilakukan istri? Sedih. Istri berbicara begini, tindakan apa yang dilakukan suami? Marah. Jadi semua serba salah aja. Mau ngomong salah, malah dimarah-marah. Mau diam, juga dicari kesalahan. Adanya bisikan untuk cerai atau berpisah, Masya Allah. Kalau tadi seperti ada yang mengendalikannya. Nah ini seperti ada bisikan. Dah, kau cerai aja. Ceraikan aja istrimu. Kau bisa bebas. Kau bisa hidup sendiri seperti orang lajang. Ya, ada bisikan. Dan bisikan itu terasa kali dan terdengar oleh dirinya sendiri dan di telinganya sendiri. Apa bisikan itu kepada istri? Udah, pisah aja. Biar tahu dulu suamimu bagaimana dia hidup sendiri di rumah. Udah, pisah aja. Udah, cerai aja. Udah, jauh aja kau dari dia. Padahal dalam hati, ya Allah, aku sebenarnya nggak mau jauh, tapi kok ini ada bisikan aku untuk disuruh jauh ya. Jadi terasa bisikannya itu. Menyendiri, nah bawaannya murung, bawaannya nyendiri, bawaannya melamun, bawaannya menghayal. Ini hati-hati. Maka kalau sudah ada ikatan dalam pernikahan, kita sudah menikah, tapi bawaannya nyendiri. Ini contoh lah, ini istri yang suka menyendiri, nah itu perlu diwaspadai. Ada apa? Atau suami yang suka menyendiri juga itu perlu diperhatikan. Kenapa? Nah, perlu dibicarakan dan perlu dimusyawarahkan. Apa sebenarnya yang dialami? Bagaimana perasaan dia saat ini? Bagaimana keadaan hatinya? Kok dia menyendiri ya? Itu perlu ditanya dan perlu komunikasi, perlu musyawarah di dalam rumah tangga. Adanya bisikan untuk melukai, memukul, atau membunuh pasangan. Masya Allah, ini lebih dahsyat lagi gangguannya. Dah, pukul aja dia. Pukul aja dia. Bisikan ini ada di telinga si istri. Dah, pukul aja dia. Padahal suami dalam keadaan duduk, baru pulang kerja, capek, selesai mandi, belum lagi pakai baju. Tiba-tiba apa? Pukul aja dia. Pukul aja dia. Padahal kita nggak mau mukul, tapi ada bisikan untuk mukul. Apalagi untuk melukai gitu. Udah tuh, ada pisau, goreskan aja di kulitnya. Sampai tindakan perbuatan untuk membunuh lagi. Tuh ada pisau, tusukkan aja di jantungnya. Masya Allah.
ada pisau, tuh lehernya, gorok. Jadi kalau sempat ada terjadi bisikan-bisikan untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim, ini perlu diwaspadai dan hati-hati. Ini bisikan ini bahaya. Karena bisikan ini berasal dari jin, berasal dari syaitan. Dan ini jelas sekali, jelas. Untuk merusak rumah tangga, untuk menghancurkan rumah tangga, untuk membuat pasangan itu bercerai, berpisah, jauh. Bunuh, pukul, lukai, cerai, kabur, lari, dan lain sebagainya. Melihat pasangan berwajah buruk seperti nenek-nenek atau berwajah seperti binatang, Masya Allah, luar biasa. Betapa indahnya seorang suami memandang wajah istrinya. Tapi tatkala ada sihir yang menyusup di dalam rumah tangga mereka, ketika sang suami memandang wajah istri, apa yang terjadi pada wajah istri? Astaghfirullahaladzim. Kejut suami. Ternyata yang dilihat wajah istri berubah menjadi wajah binatang. Maaf. Dan ini pernah terjadi. Maaf. Seperti berwajah binatang. Ada kalanya seorang istri yang ketika melihat wajah suami teduh, tenang, apalagi dalam keadaan capek setelah bekerja, membuat hatinya tersentuh. Tapi tiba-tiba memandang wajah suami, astagfirullahaladzim, kok buruk ya wajah suamiku, kok hancur ya, kok seperti sudah tua. Padahal begitu didekati dan dilihat dari dekat, normalnya wajahnya, normalnya kulitnya. Jadi bahaya. Terjadi penampakan-penampakan ketika suami melihat istri, melihat penampakan pada tubuh si istri. Istri, terjadi penampakan-penampakan ketika melihat suami, penampakan itu ada pada tubuh suami. Bisa pula nanti tangannya seperti buntung, tangannya nanti kukunya bisa berkuku panjang, rambutnya bisa acak-acakan, padahal dalam keadaan sempurna dan tidak terjadi apa-apa gitu. Sering merasa ragu, was-was, dan ketakutan tanpa sebab yang jelas. Ketika suami dan istri bersama dan berdua, akan timbul keraguan-raguan. Timbul keraguan-raguan. Pada umumnya, keraguan-raguan akan hancur. Yang tertanam adalah sebuah keyakinan. Tapi ini malah sebaliknya, ragu. Sebenarnya, istriku sayang enggak ya sama aku? Begitu juga dengan istri. Sebenarnya, suamiku ini betul-betul cinta enggak ya? Nanti di rumah aja dia sayang sama aku. Begitu di luar dia bermain dengan wanita lain. Atau mungkin dia selingkuh. Atau mungkin dia membagi cinta kepada perempuan-perempuan lain. Timbul keraguan. Di rumah, istriku memperhatikan aku. Tapi kalau nanti ku tinggal kerja, aku di tempat kerjaan sementara istriku di rumah sendiri, jangan-jangan dia akan membagi perhatiannya kepada laki-laki lain. Muncul keraguan-raguan. Pada saat berpisah ragu, pada saat bersama ragu. Jadi ragu aja bawaannya, resah, gelisah sendiri karena pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut. Takut tanpa sebab yang jelas. Takut, udah ragu, takut lagi. Takut apa namanya? Takut selingkuh, takut membagi perhatian kepada laki-laki atau perempuan lain.
takut membagi kasih sayang, takut apalagi ya, takut merasa tenang dengan perempuan atau laki-laki lain. Jadi takut semua, takut. Tapi tanpa ada sebab yang jelas. Seperti ada dorongan aja gitu untuk takut seperti itu, tapi bukan dari dirinya sendiri. Tubuh menjadi lemas, hilangnya semangat, atau sering murung. Ini ketika bersama istri nih, suami bersama istri tiba-tiba kok lemas ya, bawaannya kok murung aja ya, hilang semangat. Begitu mereka berpisah, yang satu, udah aku tinggalkan aja lah mereka, dia di kamar, aku mau ke ruang tamu. Loh, kok seger ya badanku, tapi begitu bersama lagi, murung aja bawaannya, badanku lemas aja. Begitu dia keluar rumah, lagi menjemur pakaian si istri, apa kata si istri? Kok tubuhku semangat ya? Begitu aku di dekat suamiku, di samping suamiku, kok lemas ya tubuhku? Maka ciri yang seperti ini adalah ciri dari sihir tafriq. Dibuatnya tubuh si istri lemas berada di samping suaminya, tujuannya agar dia tidak nyaman bersama suami, sehingga lama-kelamaan kalau sudah tidak nyaman, nah pasti tujuannya akan berpisah, pasti tujuannya akan menjauh, pasti akan hilang cinta dan kasih sayang. Itu tadi, bercerailah mereka. Merasa sedih, sakit saat bersama pasangan. Wah, ini luar biasa ya. Tidur dalam satu tempat tidur, suami di sisi kanan, istri di sisi kiri, lah sakit. Begitu juga duduk di ruang tamu lagi bercerita, lah sakit. Tiba-tiba suami libur bekerja, suami ada lagi nonton TV, si istri masak, sama nih di dalam satu rumah, sakit. Tapi begitu salah seorang dari mereka keluar aja dari rumah, sehat. Jadi sakit bersama saat bersama pasangan, sakit saat bersama istri, sakit saat bersama suami. Teman-teman yang dirahmati Allah, di sini kita lanjut. Sering kerasukan, sering kemasukan jin, baik itu secara total atau separuh ingatan. Luar biasa ya. Suami ada di rumah, istri kerasukan. Tapi begitu suami keluar atau lagi bekerja, istri sehat. Kan luar biasa. Istri berada di rumah, sementara suami juga di rumah, suami yang kerasukan. Tapi pada saat istri sedang bekerja, suami dalam keadaan libur bekerja sehingga dia ada di rumah, lah suami sehat. Jadi ini ceritanya, sering kerasukan pada saat suami dan istri ini sedang bersama di dalam satu rumah. Ini yang kita maksud. Saat mereka bersama, saat mereka berdua, atau bersama anak-anak mereka ini bersama, kemasukan aja bawaannya. Kerasukan jin gitu. Sehingga apa yang dia ucapkan itu tidak terkendali, dan yang dia ucapkan itu bukan berasal dari ucapannya, seperti ada yang mengendalikan. Ketika dia bergerak juga di luar kendali, itu seperti ada yang mengendalikan, karena memang kerasukan. Bahkan ada yang kerasukan total sampai apa yang dia ucapkan dia tidak tahu, apa yang dia lihat juga dia tidak tahu, apa yang dia dengar gitu juga tidak didengar gitu, apa yang dibilang orang dia tidak mendengar. Dan ini serang kerasukan. Apalagi kalau ada waktu kerasukan, bawaannya benci sama istri, benci sama suami, ceritanya cerai, bawaannya marah-marah,
terus menuduh yang tidak-tidak. Pada saat kerasukan selalu saja memandang buruk kepada suami, memandang buruk kepada istri. Pada saat kerasukan, berarti di situ sudah jelas jin langsung campur tangan, dan ini disebut dengan jin talking, jin yang berbicara secara langsung, menyatakan bahwa jin itu benar-benar benci kepada suaminya, jin itu benci kepada istrinya. Jin talking. Sering merasakan sesak, jantung berdebar, punggung terasa pegal, bahu terasa pegal, panas, baik di kepala, pada saat bersama pasangan. Wah, gawat. Gawat nih. Saat bersama pasangan, ini ceritanya suami dan istri, aduh punggungku kok pegel ya. Aduh kok bahuku berat. Wih kok badanku panas ya. Saat bersama pasangan tiba-tiba, wih nafasku sesak kali. Suami lagi kerja, begitu pulang suami, assalamualaikum, dibukalah pintu oleh istri. Astagfirullah, kok jantungku berdebar-debar ya. Tiba-tiba suami keluar, pergi beli obat ke apotik, langsung sehat si istri. Pulang dari apotik, assalamualaikum, bunda, ini ayah bawa obat. Tiba-tiba apa yang terjadi pada istri? Sesak lagi, jantungnya berdebar lagi, panas lagi, bahkan kerasukan lagi. Jadi bahaya. Yang terakhir, suasana dalam rumah tangga itu terasa panas, bahkan merasa tidak betah untuk tinggal di rumah. Bawaannya mau keluar aja, bawaannya mau jalan-jalan aja. Begitu masuk ke dalam rumah, wih suntuk, panas bawaannya, nggak betah di rumah. Udah bawaannya mau tidur aja tempat kawan, bawaannya mau tidur aja di rumah tetangga, bawaannya mau tidur aja di rumah orang tua, bawaannya mau tidur aja di rumah tetangga, di rumah mertua. Jadi bawaannya itu merasa tidak betah di dalam rumah. Ternyata ada jin, ada sihir yang berusaha untuk menjauhkan antara suami dengan istri, yang berusaha untuk mencerai-berai, yang berusaha untuk menghancurkan rumah tangga mereka, sehingga muncullah berbagai macam keluhan. Dan keluhan ini sudah kita sebutkan satu persatu. Keluhan yang jikalau dialami oleh salah seorang, baik suami atau istri dengan ciri-ciri yang seperti ini, bisa jadi ada jin perusak rumah tangga, ada sihir yang menghancurkan rumah tangga, ada ulah syaitan yang ingin memisahkan antara suami dan istri. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini jelas sejelas-jelasnya dan mudah difahami. Inilah seputar ciri-ciri gangguan jin, sihir, ataupun syaitan yang menyerang untuk orang-orang yang terikat dalam ikatan pernikahan. Jin yang ingin menghancurkan rumah tangga, sihir yang ingin memisahkan antara suami dan istri, syaitan yang berusaha untuk mencerai-beraikan pasangan antara suami dan istri yang sudah terikat dalam pernikahan yang sah, yang dalam ijab dan qabul telah disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Inilah ciri-cirinya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya semua dan menambah ilmu pengetahuan kepada kita, sehingga kita bisa mengenal bahwa keluhan-keluhan yang seperti ini adalah ciri-ciri dari bahagian gangguan jin ataupun sihir, ulah perbuatan syaitan yang merusak rumah tangga manusia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.